Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyana Lutfikasari. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Ingin membuat video tentang bab 4, yaitu Islam dan Masyarakat. Islam dan masyarakat. Konsep masyarakat secara universal, penafsiran masyarakat merupakan sekumpulan individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat diucap dengan society yang maksudnya merupakan interaksi sosial, pergantian sosial, serta rasa kebersamaan. Kata ini berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan. Peran agama dan masyarakat. Secara horizontal, struktur masyarakat oleh realitas terdapatnya kesatuan-kesatuan sosial bersumber pada perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur warga diisyarati oleh terdapatnya perbedaan pendapat vertikal antara susunan atas serta susunan dasar yang lumayan tajam. Bagi Garna tahun 1996, berdialog tentang warga majemuk sangat terpaut dengan dua konsep, yaitu 1. Keragaman etnik merupakan suatu kondisi yang sanggup memperlihatkan bentuk pembagian kekuasaan di antara kelompok masyarakat yang tergabung ataupun disatukan. Rasa menyatu melalui kesetiaan, pemilihan nilai bersama, serta pembagian kekuasaan. Yang kedua, masyarakat majemuk merupakan warga yang terdiri dari bermacam kelompok ras serta etnik yang berbeda di dasar satu sistem pemerintahan serta paksaan. Sementara itu, dalam mengkaji masyarakat majemuk, Usman Peli atau Via Son Haji tahun 2012 menganjurkan dua konsep yang berarti buat dicermati, yaitu 1. Konsep wadah pembauran atau melting pot. Pada dasarnya, konsep ini memiliki anggapan kalau sesuatu waktu integrasi itu hendak terjalin dengan sendirinya. Yang kedua, konsep pluralisme kebudayaan, yaitu konsep ini memiliki bawah pemikiran atau kelompok-kelompok suku bangsa yang berbeda satu sama lain. Seyogianya didorong buat meningkatkan sistem budayanya sendiri dalam kebersamaan, supaya dengan demikian bisa memperkaya kehidupan warga majemuk mereka. Dua konsep di atas menggambarkan kalau di dalam masyarakat majemuk meniscayakan terdapatnya wadah pembauran dari bermacam etnik yang mempunyai latar balik adat istiadat. Dua konsep di atas menggambarkan kalau di dalam masyarakat majemuk meniscayakan terdapatnya wadah pembauran dari bermacam etnik yang mempunyai latar balik adat istiadat yang berbeda. Tiap-tiap etnik didorong buat meningkatkan sistem budayanya sendiri menurut Son Haji tahun 2012. Tujuan agama tidak dapat dipisahkan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia dan masyarakatnya, atau ketidakpastian, ketidakmampuan, dan kekurangan. Untuk itu, agama dianggap memberikan solusi yang memuaskan. Masyarakat memiliki kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup dan pelestariannya. Agama berkontribusi pada pemenuhan beberapa persyaratan ini. Salah satu keinginan mendasar manusia adalah kenyamanan dan kemudahan yang bervariasi sesuai dengan disiplinnya penghuninya. Disiplin masyarakat akan tercapai jika ada syarat wajib menurut Son Haji tahun 2012. Menurut Radcliffe Brown, keberadaan ketertiban manusia yang teratur tergantung pada kehadiran perasaan khusus di otak anggotanya yang mengatur bagaimana individu berperilaku dalam interaksi mereka dengan orang lain. Menurut Malinowski, walaupun agama diyakini muncul dari pengalaman masyarakat, ritual publik memiliki peran solusi karena tunduk pada struktur sosial. Dan agama pasti harus melayani tujuan moral. Selain itu, ia menegaskan bahwa kebiasaan penguburan berkontribusi pada penegasan kembali kesatuan kelompok. Dan menurut August Comte, agama adalah alat yang diperlakukan untuk membangun dan melestarikan konsensus. Paparan di atas menampilkan kalau betapa agama dalam aspek ritual
peridabatannya memiliki kedudukan serta fungsi yang signifikan dalam mendesak terwujudnya solidaritas sosial. Dalam pengamatan Muhammad Ridwan Lubis tahun 2010, agama memerankan dua fungsi utama, yaitu pertama, menerangkan sesuatu cakrawala pandang tentang dunia yang tidak terjangkau oleh manusia, yang bisa melahirkan deprivasi serta frustasi yang bermakna. Dan yang kedua, agama selaku sarana ritual yang membolehkan ikatan manusia dengan perihal yang di luar jangkauannya. Dalam Al-Quran bisa ditemui prinsip-prinsip warga muslim. Salah satu prinsip itu adalah dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dalam perspektif Al-Quran ada beberapa ciri masyarakat muslim. Ciri itu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesatuan dalam akidah suatu komunitas muslim harus disatukan dalam akidah serta keimanan yang ialah asas awal dalam pembuatan warga muslim. Yang kedua yaitu prinsip al-ukhuwah atau persaudaraan. Di dalam Islam, sesama muslim terikat jalinan persaudaraan yang kokoh melebihi keterikatan mereka dalam garis nasab. Untuk yang ketiga yaitu prinsip egaliter. Egaliter yang dimaksudkan merupakan persamaan aspek kemanusiaannya. Kalau sesama muslim ialah salah satu tipe antara pria serta wanita. Untuk poin yang keempat yaitu prinsip takaful. Implementasi dari prinsip ini sebetulnya merupakan bentuk nyata dari ibadah zakat, apalagi tipe ibadah ini ialah salah satu dari sekian banyak ibadah selaku fasilitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin yang kelima, prinsip saling menolong dan cinta kasih. Ajaran-ajaran Islam tidak semata-mata mengarahkan teori sehingga seolah-olah tidak terdapat ruang pada tataran implementasi. Untuk yang keenam, prinsip musyawarah. Nabi Muhammad SAW kerap mengajak sahabat-sahabatnya buat bermusyawarah dengan bermacam peluang. Dan untuk poin yang ketujuh yaitu prinsip toleransi dan jiwa kemanusiaan. Prinsip toleransi dan jiwa kemanusiaan dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Itulah yang bisa saya paparkan dari bab 4 yaitu Islam dan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.